sebuah kota kecil yang ramai, di sudut gang sempit dan becek, hiduplah seorang pria bernama Dika. Hidupnya jauh dari kata berkecukupan. Ia tinggal sendirian di sebuah gubuk reot yang hampir rubuh dengan atap bocor dan dinding yang penuh lubang. Sehari-hari Dika bekerja sebagai buruh serabutan. Kadang ia membantu mengangkat barang di pasar, kadang menjadi kuli bangunan, dan sering pula mencari botol plastik bekas untuk dijual. Namun penghasilannya tidak menentu. Seringkali ia harus menahan lapar karena uangnya tidak cukup untuk membeli makanan. Meski hidupnya sulit, ada satu hal yang membuat Dika berbeda dari kebanyakan orang. Hatinya yang penuh kebaikan. Ia selalu berusaha membantu orang lain sebisanya meskipun ia sendiri kekurangan. Suatu sore yang dingin, setelah seharian bekerja keras mengumpulkan botol plastik, Dika hanya berhasil mendapatkan uang yang cukup untuk membeli satu potong roti. Ia duduk di depan sebuah toko yang sudah tutup, membuka bungkus plastik roti itu dengan hati-hati, siap untuk menyantap satu-satunya makanan yang ia punya hari itu. Namun sebelum ia sempat menggigit roti tersebut, matanya menangkap sosok seorang anak kecil yang duduk di seberang jalan. Bocah itu tampak kurus, wajahnya kotor dan pakaiannya compang-camping. Matanya menatap roti di tangan Dika dengan penuh harap, tapi ia tak berani mendekat. Dika menelan ludah, perutnya sudah keroncongan, tapi hatinya tak tega melihat anak itu kelaparan. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah mendekati bocah itu dan tersenyum. "Dek, kamu lapar?" tanya Dika dengan suara lembut. Anak itu mengangguk pelan, matanya masih menatap roti di tangan Dika. Tanpa ragu, Dika mengeluarkan roti itu ke bocah kecil tersebut. "Ini makanlah," katanya. Bocah itu menatapnya dengan mata terbelalak, seolah tak percaya ada orang yang rela berbagi meski jelas-jelas sedang kesulitan sendiri. Dengan tangan gemetar, ia menerima roti itu dan segera melahapnya dengan lahap. Dika tersenyum, meskipun perutnya tetap kosong. Ia merasa jauh lebih kenyang melihat anak itu bisa makan. Namun ia tidak tahu bahwa kebaikan kecilnya hari itu akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Dika tidur dengan perut kosong di emperan toko yang sudah tutup. Angin malam terasa menusuk tulangnya, tetapi ia tetap memejamkan mata dengan perasaan tenang. Ia tidak menyesali keputusannya memberikan roti terakhirnya kepada anak kecil tadi. Keesokan paginya, perutnya kembali meronta meminta makan. Dika bangkit dengan tubuh lemas dan beranjak mencari pekerjaan. Ia berjalan dari satu tempat ke tempat lain, berharap ada yang mau memberinya pekerjaan. Namun seperti biasa, tak semua orang berbaik hati. Banyak yang menolak, bahkan ada yang menghardiknya dengan kasar. Saat siang mulai terik, Dika duduk di bawah pohon pinggir jalan dengan nafas berat. "Hari ini aku mungkin tidak akan makan," gumamnya dalam hati. Tiba-tiba seorang pria tua dengan pakaian rapi menghampirinya. "Kamu yang kemarin memberikan roti kepada anak kecil di seberang jalan itu bukan?" tanyanya. Dika menatap pria itu dengan bingung. "Iya pak, tapi kenapa?" Pria tua itu tersenyum. "Aku melihat semua yang kau lakukan. Aku adalah pemilik toko roti di ujung jalan sana. Anak kecil yang kau beri makan itu adalah anak yatim yang sering kelaparan. Aku sudah lama ingin membantunya, tapi aku tak menyangka ada orang sepertimu yang rela memberikan makanan terakhirnya untuknya. Hatimu baik nak." Dika terdiam, tidak menyangka bahwa perbuatannya diperhatikan oleh orang lain. Pria tua itu melanjutkan, "Aku butuh seseorang untuk membantuku di toko rotiku. Maukah kamu bekerja denganku?" Mata Dika membelalak. "Saya bekerja di toko roti?" Pria itu mengangguk. "Ya, kau akan mendapat gaji dan makanan setiap hari. Aku yakin orang sebaik dirimu pantas mendapatkan kesempatan lebih baik." Dika hampir tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Dengan penuh haru, ia mengangguk cepat. "Tentu pak, saya sangat bersyukur." Sejak hari itu hidup Dika mulai berubah. Ia bekerja dengan giat di toko roti itu, belajar banyak hal dan mulai menata kehidupan kembali. Namun Dika tidak pernah melupakan satu hal, ia tetap murah hati kepada mereka yang membutuhkan seperti dirinya dulu. Namun perjalanan hidupnya belum selesai. Masih ada satu kejutan besar yang menunggunya.
Hari-hari berlalu dan Dika semakin mahir bekerja di toko roti. Ia tak hanya menjadi pekerja biasa tetapi juga belajar bagaimana mengelola usaha dari pemilik toko Pak Rudi. Setiap kali ada sisa roti yang tidak terjual, Dika selalu membagikannya kepada anak-anak jalanan yang kelaparan, sebuah kebiasaan yang ia lakukan sejak dulu. Suatu hari Pak Rudi memanggilnya ke ruang belakang. "Dika, sudah lebih dari setahun kau bekerja di sini. Aku melihat kerja keras dan kejujuranmu. Karena itu aku ingin menawarkan sesuatu," katanya. Dika menatap Pak Rudi dengan penuh rasa penasaran. "Apa itu, Pak?" Pak Rudi tersenyum. "Aku sudah tua dan aku ingin pensiun. Aku butuh seseorang untuk meneruskan toko roti ini. Kau mau mengambil alih?" Dika terkejut bukan main. "Pak, tapi saya hanya seorang mantan gelandangan. Saya tidak punya uang untuk membeli toko ini." Pak Rudi tertawa kecil. "Aku tidak butuh uangmu, nak. Aku butuh seseorang yang bisa menjaga toko ini dengan baik dan tetap membantu mereka yang membutuhkan. Aku yakin kau adalah orang yang tepat." Mata Dika berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka bahwa kebaikannya di masa lalu membawa dirinya ke titik ini. Dengan suara bergetar ia menjawab, Saya bersedia, Pak. Saya akan menjaga toko ini dengan baik." Sejak hari itu Dika resmi menjadi pemilik toko roti. Namun meskipun hidupnya sudah jauh lebih baik, ia tidak pernah melupakan masa lalunya. Setiap harinya ia tetap membagikan roti gratis kepada mereka yang membutuhkan, terutama anak-anak jalanan. Suatu sore, seorang anak kecil yang dulu ia beri roti pertama kali datang menghampirinya. Anak itu kini sudah lebih sehat dan tersenyum lebar. "Kak Dika, aku sekarang sudah sekolah loh. Karena kakak baik sama aku dulu, ada orang baik lain yang membantuku." Dika tersenyum haru dan mengusap kepala anak itu. Ia menyadari satu hal, kebaikan sekecil apapun akan selalu kembali dengan cara yang tak terduga. Pesan moral, kadang satu tindakan kecil bisa mengubah hidup seseorang. Kebaikan yang tulus tidak akan pernah sia-sia, karena cepat atau lambat ia akan kembali kepada kita dalam bentuk yang lebih besar.